Ada orang akhir zaman mencoba menerjemahkan, memahamkan kasus Isra Mi'raj dengan kajian ilmiah, tapi malah tidak ilmiah. Ada seorang penulis bukan dari golongan di luar kita. Mereka adalah orang mengaku mereka ikut manhaj tasawuf, manhaj akidah yang benar. Akan tapi telah membuat cerita-cerita tentang Isra Mi'raj, maksudnya mau diilmiah-ilmiahkan. Di antaranya gambaran pemikiran ilmiahnya menulis sebuah buku tentang Isra Mi'rajnya Nabi itu adalah Nabi itu sudah dirubah menjadi badan cahaya karena telah terjadi proses kimiawi perubahan, terinspirasi dari sebuah film, tidak tahu film apa yang dilihat. Jadi orang untuk bisa melakukan sebuah perjalanan cepat nggak mungkin akan hangus kena radiasi panas matahari dan macam-macam itu, sehingga mereka mencoba menafsiri hadis subhanalladzi asra seolah-olah ilmiah. Anak kampus yang tidak belajar agama secara dalam ya terpengaruh sampai dengan bahasa ini. Kenapa harus Laila di malam hari? Oh, ini kayaknya ilmiah. Karena apa? Kalau siang hari ada sinar matahari dan tidak akan mampu, maka harus di malam hari supaya tidak kena radiasi. Ini bukan mukjizat nanti. Kemudian kenapa minal masjidil haram ila masjidil aqsa? Ini tempat dan tempat. Di sini terjadi proses ilmiah. Seperti halnya dalam kisah dilihat itu kayaknya ada proses kimiawi. Orang masuk di sini melalui proses, kemudian setelah berubah baru bisa ditembakkan ke pos yang lain lagi, bisa melakukan perjalanan cepat. Jadi Masjidil Haram itu disitulah terjadi proses perubahan jasad Nabi menjadi badan cahaya. Karena yang bisa melakukan perjalanan yang paling cepat adalah hanya cahaya. Jadi Nabi tidak mungkin melakukan perjalanan secepat itu kecuali dirubah menjadi badan cahaya. Ini kan khayal dan bualan. Wah, ini anak yang belajar tentang kecepatan matahari, kecepatan, oh, percaya ini. Wah, buku ini terjual sampai ratusan ribu. Berarti ratusan ribu itu orang yang kebawa kepada pemikiran ini. Ada anak kampus ngasih hadiah kepada kami. Saya baca, innalillah. Yang percaya ya aneh, mana otak kita berpikir tentang mukjizat. Ini bukan sekedar menembus batas langit sampai batas alam, karena dikisahkan Nabi ke surga. Dan di mana surga? Jangan akal kita yang sempit ini mencoba memahami yang namanya mukjizat di atas kuasa, di bawah kuasa Allah. Dan uniknya buku itu suatu ketika dipegang beberapa santri di sebuah pesantren. Ajib, kok bisa buku itu dibaca dan dikagumi? Ini santri ngantuk. Kebetulan kita ngisi di tempat itu. Ajib, langsung saya bongkar. Gak ada. Nabi dalam jasadnya diperjalankan oleh Allah dengan sangat cepatnya. Oh, yang memperjalankan Allah, nggak ada urusan dengan radiasi, nggak ada urusannya dengan masalah kecepatan. Oh, yang punya waktu yang memperjalankan Allah, namanya mukjizat. Nabi berjalan begitulah, Allah kirim burak melakukan perjalanan cepat. Jangan bertanya, yang punya waktu yang memperjalankan Nabi. Baik, selesai. Ini jadi Nabi diperjalankan oleh Allah dengan jasadnya yang terdiri dari kulit, daging, tulang dan darah yang suci dan mulia. Bukan dirubah menjadi badan cahaya lalu ditembakkan baru nanti. Karena kan Masjidil Haram ini kayak tabung, Masjidil Aqsa kayak tabung, tembakkan sih, masuk ke ini proses tembakkan jeder, nanti langsung Sidratul Muntaha. Khayal. Anak kampus yang jarang ngaji, ajib, ajib, ajib. Ternyata santri bilang ajib, ajib, ajib. Ada begitu, mukjizat. Baik, itu perjalanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus kita yakini masalah Isra Mi'raj dengan jasad dan rohnya, dan tidak dirubah menjadi badan cahaya. Dan Nabi bukan cahaya. Nabi bukan cahaya. Nabi bukan cahaya. Dalam hal ini Nabi adalah terdiri dari jasad, ruh, dan Nabi bukan diciptakan dari cahaya.
Nabi dilahirkan dari ibunda. Tapi nur Nabi, nur nubuwah itu beda. Cahaya yang dititipkan oleh Allah beda babnya. Kita hanya bicara tentang jasad Nabi, jasad terbagus, rambut terbagus, daging terbagus, darah terbagus, kulit terbagus. Pilihan. Nah ini masalah keyakinan. Jangan sampai dirubah-rubah. Nabi tidak akan dirubah jadi badan cahaya.